Ya, saya tahu itu misalnya si Denny Indrayana itu kan kita tahu dia lari ke Australia karena apa kan? Dia punya kasus juga dulu kan, ketika dia wakil menteri kan dia punya kasus. Coba buka jejak digital pemberitaan itu kan media kan jelas dia itu tersangka yang lari ke Australia. Kita nggak tahu kasusnya hari ini seperti apa, tetapi dia memprovokasi Republik ini, memprovokasi adik-adik mahasiswa dari luar kan? Kan dia ada dia domisili Australia. Jadi ini ya itu juga salah satu ya kita sebut aja namanya kan itu fair kan? Fair, benar Bang. Nah, dia memanfaatkan media, memanfaatkan ketidaktahuan ya sebagian mahasiswa, sebagian aktivis-aktivis untuk memprovokasi. Pernyataan Bambang Pacul bahwa ya kami di sini bisa memutuskan kalau diperintah oleh ketua umum partai kami kalau ditelepon sama ketum kita siap-siap gitu. Nah, itu artinya apa? Senayan itu diatur oleh ketua-ketua umumnya saja kan gitu. Jadi legislatif juga 560 orang itu tidak berdaya terhadap ketua umumnya. Nah, itulah pintu masuk kan. Jadi undang-undang perampasan aset sampai hari ini nggak bisa disahkan. Ketua DPR itu kan dari partai pemenang pemilu itu kan, yang ketua umumnya tidak mau. Apalagi berkuasanya udah lama sekali Bang. Menurut Bambang Pacul, yang ketua umumnya belum mau kan. Karena kita kembali lagi dalam Asap Podcast. Kali ini kita kehadiran salah satu tamu spesial, yaitu Bang David Pajung, salah satu mantan aktivis pergerakan mahasiswa dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia periode 2000-2002. Ya, saat ini kita akan membahas dan bertukar pikiran terkait dengan beberapa judul ataupun tema yang bawa kita dalam podcast ini. Dan tema ataupun judul kita membahas tentang peluang aktivis pergerakan mahasiswa untuk dalam dunia politik. Jadi fenomena saat ini Bang, jadi kita lihat memang mulai dari fase pergerakan mahasiswa ataupun pemuda dari masa ke masa di Indonesia ini, mulai dari fase awal yaitu pergerakan pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, lalu masuk di tahun 66, lalu kemudian di masa Orde Baru, mungkin Abang juga pernah mendapati di masa Orde Baru sampai di masa Reformasi. Dan saat ini di masa Reformasi ini banyak gejolak ataupun tawaran-tawaran yang saat ini muncul di tengah-tengah dunia pergerakan mahasiswa, khususnya di kalangan pergerakan aktivis sendiri, bahwa melihat fenomena saat ini kita semacam bingung ataupun dilema membangun karir menuju ke dunia politik ini sendiri harus memulai dari mana. Untuk itu kita mengundang Abang untuk kita membahas dan mengulas terkait dengan fenomena hari ini. Jadi menurut Abang sendiri Bang, bagaimana kondisi hari ini Abang melihat dengan meningkatnya keterlibatan aktivis mahasiswa pergerakan ini dalam dunia politik itu sendiri dari kacamata Abang sebagai seorang mantan aktivis pergerakan? Iya, makasih ya pertama atas undangannya. Ini luar biasa ya, GMK sudah punya podcast sendiri dan ini bagian dari bagaimana roh bergerakan di masa yang namanya masa post-truth ini, era pasca kebenaran kan. Era pasca kebenaran ini atau misalnya di revolusi industri 5.0 itu diwarnai dengan bagaimana pemanfaatan teknologi digitalisasi sebagai instrumen di dalam berbagai macam segmen kehidupan. Termasuk di dalam gerakan-gerakan mahasiswa itu banyak berkorelasi ya dengan bagaimana era post-truth ini. Nah, di era post-truth ini yang salah satu yang menjadi fenomena adalah yang kita kenal dengan hoax ya. Informasi atau berita-berita palsu yang ditujukan atau dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan sempit, kepentingan jangka pendek, bahkan bisa menjadi alat destruktif untuk merusak sebuah komunitas, sebuah peradaban, sebuah bangsa, ya, termasuk sering digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Benar-benar. Dalam konteks itulah
para aktivis gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, atau para aktivis pergerakan dalam konteks hari ini itu harus bisa mencermati atau memposisikan diri ya, positioningnya untuk bisa memetakan fenomena-fenomena yang kalian hadapi hari ini. Kalau kami di zaman misalnya 30 tahun lalu, 25 tahun lalu itu kan konteksnya sangat berbeda ya, karena di fase 30 tahun lalu itu kita menghadapi satu era di mana era sentralistik, era ketertutupan ya. Hegemoni kekuasaan itu sangat tinggi ya. Jadi bahkan fenomena militarisme itu sangat kuat mencengkeram di masa pemerintahan Orde Baru. Kita tidak bisa hidup dalam alam diskusi, alam perbedaan ya, alam sintesa pemikiran itu sangat susah terjadi karena kita nggak dimungkinkan untuk berbeda dengan penguasa. Nah, jadi sangat destruktif di zaman itu. Nah, sekarang hari ini zamannya berbalik 180 derajat, di mana era yang sangat-sangat liberal, era yang sangat bebas, super bebas ya, sehingga justru di dalam kebebasan itu terjadi apa yang namanya distorsi kebenaran ya. Nilai-nilai tidak lagi menjadi sesuatu, nilai-nilai kebenaran itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi hegemoni, tetapi bisa dipelintir mengalami distorsi dengan pemanfaatan teknologi di era post-truth itu. Nah, ini bagi saya melihat ini salah satu konteks bergerakan hari ini yang harus kalian cermati, harus lihat, sehingga kalian tidak menari di atas gendang orang lain atau tidak menari di atas mainan-mainan isu yang diproduksi oleh yang punya latar belakang yang tadi kepentingan sempit jangka pendek dengan memanfaatkan era post-truth itu, era hoax itu, informasi yang penyesatan informasi. Nah, itu yang harus kalian jadikan titik pijak ya. Iya. Apalagi kan Abang, kita lihat kemarin soal kejadian misalnya Agustus 2025 kemarin kan, tadi dibahas juga soal era post-truth. Jadi memang kemarin itu sempat juga ada beberapa kawan-kawan pergerakan mahasiswa juga terlibat dalam aksi besar-besaran itu. Namun pada saat fenomena itu muncul, yang tadi Abang sampaikan bahwa ketika itu muncul kemajuan teknologi ini bisa salah dimanfaatkan. Akhirnya mulai muncul eskalasi yang sangat tinggi. Jadi bagaimana kira-kira pandangan Abang soal 20-30 tahun lalu dengan fenomena hari ini memang jauh berbeda. Artinya kebebasan ini diberikan bukan untuk disalahgunakan kayak gitu ya Bang ya. Artinya harus menjadi sebuah landasan untuk kita menciptakan ataupun memberikan formulasi yang lebih baik lagi dari era-era sebelumnya, begitu Bang ya. Ya, jadi kan begini, perbedaan antara generasi-generasi mahasiswa yang hidup sebagai yang pilihannya itu sebagai aktivis dengan mahasiswa yang hanya datang belajar kuliah di kampus lalu kemudian pulang, itu memang punya perbedaan yang signifikan ya. Karena salah satu ciri dan karakter kampus atau ciri dan karakter orang terdidik itu adalah dia punya argumentasi ya, dia punya landasan pijak terhadap sebuah fenomena. Nah, salah satu ciri kampus itu adalah ciri perbedaan pandang ya. Jadi ada tesa, ada antitesa melahirkan sebuah sintesa. Ada perbedaan titik temu gagasan, budaya diskursus, tradisi-tradisi diskusi ya, tradisi perbedaan gagasan itu harus terus ditumbuhkan. Nah, tetapi dalam sebuah perbedaan itu kita tahu dan kita punya landasan pijak bahwa ada dasar yang kita jadikan pegangan dalam setiap membangun gagasan itu. Landasan atau pegangannya itu apa? Yaitu data, fakta, dan teori-teori yang memang menjadi pegangan dari setiap aktivis ya. Iya, benar. Kalau saya bilang salah satu fenomena hari ini ya, selain hoax itu ya,
aktivis-aktivis yang tidak punya kekuatan literasi itu sangat mudah dimobilisasi, sangat mudah disimpangkan, sangat mudah yang tadi saya katakan menari di atas gendang orang lain, diskenariokan karena tidak punya landasan pijak, tradisi diskursus akademis ya, sebuah topik yang dikaji, dibedah secara dalam, lalu kemudian kita mengambil sikap. Nah, ciri aktivis mahasiswa yang benar itu adalah dia nggak asal teriak, tetapi dia punya landasan terhadap sebuah problem dan menawarkan sebuah solusi. Karena salah satu ciri tradisi kampus, tradisi intelektual itu sebagai problem solver. Iya, problem solver. Dia menawarkan solusi terhadap problem yang dikritisi, kan gitu. Iya. Tetapi kalau hanya teriak-teriak, lalu kemudian mobilisasi massa, lempar batu, merusak, itu sama sekali bukan sebuah tradisi intelektual. Iya. Bukan tradisi aktivis mahasiswa yang punya latar belakang kekuatan kajian atau latar belakang landasan pijak yang kuat. Kalau sekedar teriak-teriak itu sama saja dengan demonstran bayaran yang istilahnya modal satu nasi bungkus. Anarko-anarko yang inilah ya, Bang. Ya, yang seperti itulah yang memang mereka hidup dari kehidupan dimobilisasi seperti itu untuk pressure massa. Itu bukan karakter dari sebuah organisasi khususnya kelompok Cipayung yang memang hidup dalam tradisi-tradisi intelektual, tradisi kajian, tradisi sintesa pemikiran, dan ending dari itu adalah sebagai gerakan mahasiswa dengan karakter problem solver, melahirkan tawaran solusi. Nah, itu perbedaan kita dengan aktivis-aktivis atau aktivis jalanan yang tidak punya tradisi intelektual, kan gitu. Ini Bang, ini kan memang panjang juga bicara sejarah pergerakan sampai saat ini, Bang. Ada beberapa waktu lalu saya sempat juga ngobrol bercerita dengan salah satu mantan ketua umum Cipayung juga. Beliau sampaikan di masa mereka di Orde Baru itu memang ada beberapa kejadian tuh tawaran-tawaran, misalnya saking banyak mereka melakukan kritik ataupun masukan ataupun kontrol sosial terhadap pemerintah, mereka diberikan tawaran jabatan nih, Bang. Diberikan tawaran jabatan, bahkan disuruh mau ambil jabatan ini enggak, kayak gitu kan. Nah, di era pasca Orde Baru atau reformasi beda lagi. Mungkin Abang juga turut membersamai proses itu. Setelah hasil daripada reformasi itu, kira-kira dari pandangan Abang nih, apa yang menjadi alasan ataupun faktor yang mempengaruhi idealisme aktivis pergerakan mahasiswa itu, Bang, ketika terjun langsung ke dalam dunia politik? Kira-kira pandangan Abang gimana? Dalam pergerakan mahasiswa atau aktivis itu memang nggak bisa dihindari, selalu saja ada kelompok-kelompok pragmatis ya. Pasti selalu ada. Dalam setiap fenomena-fenomena dari masa ke masa, setiap era itu selalu ada kelompok-kelompok pragmatis, kelompok Machiavellis yang ada di dalamnya ya, yang memang sesungguhnya mereka itu ibaratnya mengail di air keruh ya, memanfaatkan situasi-situasi fenomena-fenomena pergerakan untuk ya istilahnya mendapat keuntungan dari proses-proses yang ada. Itu ya nggak bisa dihindari, karena apa yang sering saya sampaikan kepada adik-adik bahwa butuh pemurnian dari sebuah proses gerakan mahasiswa. Nah, itu penting karena kalau misalnya teman-teman bergerak melakukan kritisisasi terhadap sebuah fenomena, kalau landasannya tadi punya kajian, punya basis data dan fakta, itu sangat susah untuk kita diatur atau diintervensi dengan kekuatan apapun. Tetapi kalau dasar kita hanya menjadi sebuah followers, sekelompok followers terhadap skenario dari aktor-aktor atau dalang-dalang politik, maka ya kalian akan sangat mudah dikooptasi, diintervensi atau dimobilisasi oleh kelompok kepentingan. Karena enggak tadi lemah literasi, lemah kajian, lemah analitis ya. Sehingga ya hanya sebagai followers, ada isu ini ada isu di kiri kita ke kiri, ada isu sebelah kanan kita ke kanan. Kalian tidak menjadi kreator isu.
Yang saya mau bilang, seperti saya misalnya contoh lah yang tadi disampaikan, katakan di tahun lalu ya, demo-demo mahasiswa yang sempat terfragmentasi, demo Agustus 2025 itu kan, bahkan hari ini banyak juga fragmentasi gerakan mahasiswa, seperti misalnya sebulan 2 bulan lalu kan, ada kelompok-kelompok mahasiswa yang teriak-teriak, katakanlah misalnya satu tokoh mantan ketua BEM UGM itu yang mendapat cercaan ya, karena dia hanya dijadikan sebagai instrumen oleh kelompok kepentingan ya, yang memanfaatkan mereka untuk ikut berdemo dengan skenario yang bukan dari mereka, skenario yang sudah diatur oleh dalang-dalang politik. Jadi by order gitu Bang ya? By order ya, jadi bergerak by order ya. Nah ini kan selalu ada kelompok-kelompok seperti itu atau tokoh-tokoh seperti itu. Bang. Nah tetapi saya bilang kalau kajiannya pertama, jadi gini, dalam fenomena politik itu selalu ada 3 klaster ya. Yang pertama klaster yang namanya kelompok ideologis. Ya, Bang. Kelompok ideologis ya, idealisme ya. Kelompok-kelompok yang berdasarkan titik pijak dari ideologi pergerakan, katakanlah ideologi kebangsaan, ideologi nasionalisme ya, kecintaan pada negara, kecintaan pada masyarakatnya, kecintaan pada ideologi negaranya. Itu satu kelompok yang namanya kelompok ideologis, kelompok idealis di situ kan. Ada juga kelompok-kelompok pragmatis ya, kelompok pragmatis yang berdasarkan reaktif terhadap sebuah realitas yang ada di saat itu, dan mereka cenderung untuk mencapai target-target jangka pendek ya, misalnya melakukan pressure terhadap pemerintah dengan harapan diberikan jabatan, melakukan pressure terhadap satu kebijakan dengan harapan ditarik menjadi bagian dari pengambil kebijakan atau kekuasaan. Itu kelompok-kelompok pragmatis juga nggak bisa dihindari memang. Nah, sering terjadi berhadapan-hadapan antara kelompok idealis, kelompok ideologis dengan kelompok-kelompok pragmatis seperti itu. Iya, benar. Nah, di samping itu juga ada di dalam politik itu ada namanya kelompok realis ya, kelompok realisme yang bisa memadukan antara apa yang mereka yakini sebagai sebuah ideologis, sebagai sebuah konsep pemikiran, ide dan gagasan dengan realitas hari ini ya. Antara Dasein dan Datsolin itu mereka lihat sebagai sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya berdasarkan pendekatan-pendekatan keyakinan-keyakinan ideologi yang mereka pegang, konsep-konsep yang mereka yakini itu tidak bertolak belakang dengan realitas yang mereka yakini. Itu ada kelompok yang ada di tengah-tengah seperti itu, kelompok realisme ya, yang memang melihat bahwa kenyataan itu menjadi sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana adanya. Nah, kita ingin mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa ketika Anda memutuskan untuk misalnya mengkoreksi sebuah kebijakan, maka dasar pijakan Anda adalah dasar landasan hukum, landasan teori, landasan regulasi undang-undang, jadikan pijakan. Sehingga kalian tidak ditarik ke sana kemari untuk menjadi instrumen dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Ataupun jadi bemper lah Bang ya. Jadi bemper dari kelompok-kelompok kepentingan. Nah, di beberapa kesempatan juga saya mengatakan bahwa ya hari ini kita tidak bisa lagi membedakan mana tokoh-tokoh kampus, mana kelompok-kelompok akademisi yang memang ada di rel idealisme sebagai seorang akademisi, sebagai seorang kampus ya, latar belakang intelektual, dengan sebagai kelompok kepentingan. Banyak orang-orang kampus, akademisi-akademisi yang berbicara atas nama akademisi, tetapi sesungguhnya opini mereka ya, kepentingan-kepentingan mereka itu sangat pragmatis dan sangat partisan. Benar. Ya. Kita tahu bahwa itu bagian dari perjuangan sebuah kelompok-kelompok politik, kelompok partisan, lalu kemudian mereka ada di situ tetapi menggunakan latar belakang sebagai akademisi, lalu berbicara, memberi legitimasi
memberi pembenaran terhadap kepentingan-kepentingan sempit itu atas nama kelompok akademisi. Nah, hati-hati dengan tokoh-tokoh seperti ini. Itu lebih parah lagi, Bang. Itu sangat berbahaya. Nah, itu nggak ada bedanya dengan apa yang saya katakan tadi, sumber-sumber hoax. Ya, di era post-truth ini kita diperhadapkan pada dua realitas, ya, realitas idealisme dan realitas pragmatisme. Nah, kalian harus bisa mencerna, bisa membedakan antara apa yang menjadi gagasan-gagasan ideologis, gagasan idealis dengan gagasan-gagasan pragmatis karena tujuan kelompok kepentingan. Nah, banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang memang sudah diketahui itu orang kampus, tetapi mereka memainkan peran mereka sebagai orang kampus untuk memberi legitimasi pembenaran terhadap tujuan-tujuan jangka pendek oleh kelompok-kelompok kepentingan, kelompok politik. Dan itu sangat mudah diidentifikasi. Walaupun mereka bicara mengatasnamakan kelompok akademisi, ya. Sekarang ini ada, ya, mereka ada sekarang itu kelompok-kelompok yang terus mau katanya memaksulkan presiden, memaksulkan wakil presiden, ya, tanpa ada landasan konstitusi yang mereka gunakan, kan, hanya berdasarkan opini yang mereka bangun, ya. Padahal, ya, kalau misalnya mau fair untuk memaksulkan pemerintah itu ada landasan konstitusinya. Iya, benar. Ada undang-undang dasar yang mengatur, proses proseduralnya jelas. Ketika seorang presiden atau wakil presiden itu melanggar hukum, melanggar konstitusi, ya, diputus dalam sebuah forum hukum yang memutuskan bahwa mereka melakukan kriminal pelanggaran konstitusi lah, Bang, ya, extraordinary crime. Ya, misalnya mereka itu terlibat tindak pidana korupsi, terlibat terorisme, ya, terlibat narkoba, itu semua extraordinary crime, kan. Nah, kalau nggak ada seperti itu, atau misalnya berkhianat terhadap ideologi negara, kan ini semua landasan-landasannya. Kalau sekedar nggak suka dengan kebijakan itu lalu kemudian memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan, memaksulkan presiden wakil presiden, itu yang saya katakan bahwa ini orang-orang yang melegitimasi diri sebagai akademisi, tetapi mereka sesungguhnya nggak ada di rambu-rambu akademik, nggak ada di rambu-rambu konstitusi. Mereka nggak paham rambu-rambu konstitusi. Proses bernegara ini harus pijakannya konstitusi. Nah, termasuk adik-adik mahasiswa, kalau misalnya diajak, dimobilisasi untuk melakukan perlawanan dengan pola-pola yang di luar konstitusi itu, ya, itu Anda bisa kacau juga, Bang, ya. Ya, bisa, harus diidentifikasi orang-orang begini, itu namanya provokator. Ya. Kalau tadi penyampaian Abang bilang kan ada salah satu mantan wakil menteri, dia menulis surat katanya ke presiden bahwa sebelum 20 Oktober ini sudah harus memberhentikan ataukah dalam tanda kutip memaksulkan wakil presiden, Bang. Nah, ini kan ada beberapa kejadian fenomena ini, kawan-kawan mantan aktivis ataupun aktivis pergerakan yang masih aktif lah, Bang, ya. Sekarang suka terseret dalam fenomena begini, Bang, suka diorder, suka teriak-teriak, padahal gak taunya di belakang di backing. Tadi Abang sampaikan juga ada kaum-kaum akademisi juga yang turut juga dimobilisasi untuk hal-hal begitu. Padahal aktivis pergerakan ini juga bagian daripada kaum intelektual ataupun kaum akademisi. Ini yang nanti menjadi bahaya, Bang, ketika masuk dalam dunia politik yang merusak sistem dan tatanan politik kita ini. Kira-kira menurut Abang, apakah semacam praktek begini dapat merusak kepercayaan publik terhadap aktivis pergerakan yang akan masuk ke dalam dunia politik itu sendiri? Iya, itu yang membuat ambigu, membuat kebingungan di level publik, di level basis, ya, di level masyarakat, ya. Ya, saya tahu itu, misalnya si Denny Indrayana itu kan kita tahu, dia lari ke Australia karena apa, kan? Dia punya kasus juga dulu, kan? Ketika dia wakil menteri kan dia punya kasus. Coba buka jejak digital pemberitaan itu, kan, media kan jelas, ya. Dia itu tersangka yang lari ke Australia. Kita nggak tahu kasusnya hari ini seperti apa. Tetapi dia memprovokasi Republik ini, memprovokasi adik-adik mahasiswa dari luar, kan? Kan dia ada dia domisili Australia. Jadi ini, ya, itu juga salah satu, ya, kita sebut aja namanya, kan, itu fair, kan? Fair, benar, Bang. Nah, dia memanfaatkan media, memanfaatkan ketidaktahuan, ya, sebagian mahasiswa, sebagian aktivis-aktivis untuk memprovokasi. Dari mana? Dia katanya kan
seorang doktor hukum. Iya, Bang. Ya. Itu kita pertanyakan kemampuan akademisnya, kemampuan interpretasi dan pemahaman hukum tata negaranya kan. Iya, benar, Bang. Dari mana logikanya bisa memaksulkan seorang wakil presiden tanpa ada landasan konstitusi, tanpa ada kesalahan hukum dari seorang presiden atau wakil presiden? Dari mana logikanya? Tidak bisa. Sekarang berdasarkan konstitusi itu tahapan-tahapan pemaksulan presiden wakil presiden itu diatur di pasal 7 di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Prosesnya sangat panjang. Harus ada ingkrah keputusan pengadilan bahwa dia melakukan extraordinary crime, dia mengkhianati negara, dia melakukan langkah tidak terpuji, ya, tercela, ya. Lalu kemudian itu dibawa ke proses paripurna dewan, MPR lalu kemudian setelah proses itu proses politik namanya. Setelah proses politik dia harus melewati proses konstitusional, diuji oleh MK, Mahkamah Konstitusi harus menguji apakah keputusan politik itu sesuai dengan landasan konstitusi. Nah, kalau misalnya katakanlah MK pun menerima itu, harus masuk lagi kembali ke proses politik di paripurna. MPR. Nggak sesimpel itu. Itu beda. Makanya sekarang konstitusi itu disempurnakan sudah 4 kali amandemen konstitusi UUD 45. Itu semua proses-proses seperti bagaimana pemaksulan presiden dan wakil presiden itu harus tahapannya sangat sistemik, bertahap, dan ada landasan hukumnya. Nggak bisa membangun opini politik lalu kemudian mau menjatuhkan seorang presiden dan wakil presiden, nggak bisa. Itu bisa dalam tanda kutip kudeta juga, Bang, ya? Itu bagian, ya. Itulah yang namanya makar. Makar, kan? Iya benar. Makar, di Undang-Undang KUHP itu diatur itu. Kepala negara sama wakil kepala negara kan dipilih berbarengan, Bang, ya. Jadi ketika satu paket gitu. Artinya proses pemaksulan parsial presiden atau wakil presiden, tetapi itu harus berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 dan tahapan-tahapan mekanismenya jelas lewat prosedural politik, prosedural konstitusi di MK, prosedural politik di MPR, sangat panjang prosedural hukum sebelum masuk di proses politik. DPR pun tidak bisa serta-merta mengadili secara politik kalau nggak ada landasan hukumnya. Misalnya dia melakukan pelanggaran konstitusi, melakukan pelanggaran hukum extraordinary crime, kan itu semua. Jadi harus berarti orang yang bersurat itu nggak paham. Iya, benar, Bang. Dia hanya menggunakan tadi label akademis dia sebagai katanya pakar hukum tata negara, tetapi nonsen, nggak punya pemahaman tata negara yang baik dan benar. Ini yang tidak mendidik publik. Nah, itu yang harus kita lawan. Itu yang adik-adik aktivis harus lawan orang-orang seperti ini, dan jangan mau menari di atas tabuhan gendang dia. Itulah cacatnya gerakan mahasiswa ketika figur-figur yang cacat seperti itu dijadikan rujukan. Orang-orang ini kan orang-orang cacat. Dia punya track record hitam yang sudah pernah menjadi tersangka kan. Artinya tidak boleh menjadi menjadi pedoman kita lah orang-orang semacam begini dalam proses. Sangat tidak layak. Loh. Makanya kalian ajak aja debat dari mana landasan konstitusi mau memaksulkan seorang wakil presiden. Coba urai. Iya benar. Ya, pakai aja landasan-landasan konstitusi UUD 45 yang dia nggak pahami itu. Mungkin karena beliau juga udah kabur ke luar negeri karena kabur ke luar negeri. Arahan Pak Presiden juga ya, Bang, ya. Orang yang pernah bermasalah hukum, orang yang pernah hidup dari republik ini tapi ingin merusak republik ini kan. Dia pernah diberikan waktu sekian bulan menjadi menteri tapi juga gagal kan. Wakil menteri tapi juga gagal. Akhirnya meninggalkan semua tugas dan tanggung jawab. Gagal karena dia tersangkut kasus indikasi kasus korupsi di situ. Makanya dia lari. Nah, lalu kemudian hari ini bersurat untuk memaksulkan seorang wakil presiden. Nonsen itu maksud saya. Jangan kalian tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai akademisi, sebagai pakar ini, pakar itu, tetapi kajiannya sangat mentah dan dangkal. Benar, Bang. Nggak punya idealisme untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kepentingan mereka adalah divide et impera. Bagaimana memecah bangsa ini untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan. Itulah yang dikatakan Presiden Prabowo sebagai lando hitam, kan? Kan itu yang dimaksud. Orang-orang yang dipakai kekuatan luar untuk merusak persatuan bangsa ini, yang tidak punya idealisme terhadap, tidak punya patriotisme dan nasionalisme. Orang-orang seperti itu yang ingin merusak republik ini. Nah, jangan itu dijadikan acuan untuk
mengambil langkah di dalam aksi-aksi pergerakan. Kalian akan dirusak. Iya. Orang-orang seperti ini. Iya. Banyak, sangat banyak figur-figur itu yang setiap hari muncul di berbagai media di TV untuk memprovokasi, ya, memprovokasi adik-adik mahasiswa. Ya, tantangannya mereka berdiskusi, berdebat secara terbuka. Apa landasan Anda? Kalau landasan Anda benar, kita ikut. Iya, benar. It's so simple itu. Jadi gerakan mahasiswa ini harus kritis. Nah, saya mau mengutip satu tokoh sentral di bangsa ini di masa lalu, Pak TB Simatupang, ya, yang kita kenal di aktivis GMK sebagai Pak Sim, ya. Pak Sim itu satu tagline-nya yang dipakai di dalam menata sistem dalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena beliau itu mantan Panglima Angkatan Perang Indonesia waktu itu, ya. Beliau mengatakan anak-anak bangsa ini harus memegang apa yang namanya berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga realistis, kan gitu. Berpikir positif menurut Pak Sim itu adalah bangsa ini harus selalu, anak-anak bangsa ini harus selalu berpikir optimis, ya. Berpikir positif, ya. Tidak mudah dikendalikan dengan opini-opini liar, ya. Kita harus optimis terhadap kekuatan kita, kemampuan bangsa ini, kecintaan nasionalisme kita. Lalu kemudian kita juga harus berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu adalah berpikir inovatif ketika kita atau siapapun atau bangsa ini menghadapi sebuah problem, masalah. Kita harus kritis, ya. Punya dasar-dasar kajian-kajian untuk membawa bangsa ini menjadi anak-anak yang problem solver tadi, menawarkan solusi, bukan teriak-teriak aja. Benar. Nah, yang ketiga itu berpikir positif, kreatif, kritis. Kritis itu kita harus punya landasan terhadap sebuah fenomena. Ya. Kalau ada tawaran-tawaran seperti tadi, kita harus kritis. Ini latar belakangnya apa? Ini landasan Anda apa? Output dan dampaknya ketika Anda melakukan itu apa? Itu yang namanya berpikir kritis. Dalam konteks ber-GMKI, landasan berpikir kritis itu adalah firman Tuhan, di situ Alkitab dan Injil. Nah, yang terakhir adalah berpikir realistis. Realistis itu menurut Pak Sim adalah kita harus yakin, tidak berpikir utopia, ya, berangan-angan tinggi sementara kemampuan dan kapasitas kita itu terbatas. Jadi kita harus realistis terhadap konteks hari ini, terhadap bangsa dan negara ini. Kalau bangsa dan negara ini baru bisa melangkah 5 langkah, jangan menuntut bangsa dan negara ini bisa melangkah sudah 1 kilometer seperti misalnya sekelas Amerika apa segala. Nggak bisa, kita harus realistis. Bangsa kita ini ada dalam proses menata eksistensinya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang dulu bertahun-tahun dikuasai oleh asing. Ya. Dikuasai oleh segelintir oknum, ya. Yang Pak Prabowo selalu bilang atau Pak Jokowi selalu bilang sebagai oligarki, kelompok-kelompok oligarki. Itu kan kelompok oligarki itu kelompok-kelompok yang dikendalikan oleh kekuatan luar, kan gitu. Yang tadi para aktivis, para akademisi yang selalu ingin memecah bangsa ini dengan opini-opini liarnya, itu dikendalikan dari kepentingan luar. Jadi benar itu. Jadi ya kalau kita mengkritisi pemerintah, kita juga harus menerima apa yang di-state oleh pemerintah. Kan itu ada imbal balik, ada keseimbangan. Kalau pemerintah mengatakan hati-hati dengan londo-londo hitam ireng itu, hitam kan, artinya Belanda-Belanda hitam yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana perjuangan Pak Jokowi mengembalikan Freeport, ya, mengambil saham Freeport dari 9% menjadi kita mayoritas hari ini, ya. Blok Mahakam, Blok Cepu, semua itu dikuasai asing, sekarang menjadi milik Republik ini. Ya. Itu langkah-langkah lagi bisa dinasionalisasi, Bang. Iya, itu semua langkah-langkah untuk bagaimana mengembalikan eksistensi sumber daya bangsa ini untuk dikelola oleh bangsa ini. Itu yang saya katakan tadi, kita berpikir realistis. Ya, kita berpikir realistis. Memang kita belum bisa banyak berbuat mengelola sumber daya sendiri karena misalnya keterbatasan kompetensi, misalnya perlu mengutus anak-anak muda generasi kita untuk belajar di luar dulu. Lalu kemudian dimanfaatkan kembali menjadi sumber daya manusia yang kuat untuk mengelola sumber daya alam kita. Kan itu perlu. Kalau hari ini di masa Pak Jokowi kemarin
sifatnya masih bekerja sama, masih joint venture dengan negara-negara lain karena memang kita belum mampu mengelola sendiri. Iya, benar. Misalnya mengundang China untuk mengelola nikel di Morowali sana, itu wajar karena memang kita belum punya kemampuan sendiri. Jadi itu yang namanya berpikir realistis, kata Pak Sim. Kalau kita belum bisa melangkah 10 langkah, cukup 5 langkah, itu realistis. Kita ajak orang untuk melangkah kan. Kita gandeng, misalnya Rusia di selat yang lagi diincar terus, bukan di utara ini, di Kepulauan Rio itu kan bagaimana Pak Jokowi mengundang Rusia supaya China tidak mendominasi Laut Cina Selatan di situ kan? Kan itu hal-hal seperti ini yang strategis. Nah, itu yang tadi saya katakan, bangsa ini harus realistis, kata Pak Simatupang kan. Kalau kita belum bisa mengelola sendiri, ya kita berkolaborasi, bersinergi dengan bangsa lain, tetapi dengan aturan-aturan yang fair gitu kan. Kalau misalnya Freeport dulu memang sangat tidak fair. Kita yang punya sumber daya alam, punya negara, tapi kita cuma diberikan 9%. Wah, itu di bawah sekali. Makanya dengan segala keberanian Pak Jokowi mengatakan nggak akan diperpanjang kalau Anda tidak memberikan kami mayoriti karena ini milik kami, ini di Republik ini, ya kan seperti itu. Di zaman Pak Prabowo juga, Pak Prabowo sering kampanyakan pasal 33 itu, Bang, ya. Jadi dipertajam di situ juga. Ya, jadi di era Pak Prabowo hari ini ingin bagaimana supaya sumber daya alam milik bangsa ini itu dirasakan dampaknya oleh anak-anak bangsa, bukan oleh segelintir elit, kelompok-kelompok pemodal, yang selama ini misalnya sudah terlalu banyak menguras bangsa ini, ya sekarang waktunya untuk mereka berkontribusi bagi bangsa ini, mengelola bersama pemerintah supaya dinikmati oleh anak-anak bangsa. Nah, itulah yang dipahami oleh Bung Karno dan Bung Hatta dulu sebagai sosialisme demokrasi, sosialisme Pancasila. Nah, itu yang sekarang lagi dieksekusi oleh Prabowo. Artinya aset-aset sumber daya alam ini harus dinikmati secara merata oleh anak-anak bangsa ini. Makanya dilarang ekspor, ya harus satu pintu supaya bisa dikendalikan. Tidak ada kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan mayoriti di situ, sementara ini tidak dirasakan trickle down efeknya kepada masyarakat bawah. Nah, ini sementara dibenahi oleh pemerintah ini. Jadi kita juga tetap harus kritis kepada kebijakan pemerintah, tetapi jangan mau dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang tadi. Iya, benar. Kan gitu. Jangan mau misalnya demo-demo merusak, menghancurkan semua fasilitas umum, ya. Itu dari mana itu sumbernya? Itu duitnya duit pajak kita, pajak kalian. Kalian pakai sepatu, beli sepatu, pajaknya ada di dalam. Kalian pakai baju apa semua, pajak ada di situ kan. Kalian naik kemana-mana pakai transport, ada pajak di situ. Mau beli makan ada pajak di situ. Semua ada pajak. Nah, jangan merusak semua fasilitas rakyat, fasilitas umum hanya karena alasan demonstrasi. Apalagi ada pihak-pihak yang memprovokasi. Karena yang melakukan itu sudah bisa kita menjas bahwa mereka ini bukan anak-anak yang melakukan demonstrasi murni. Itu ada tunggangan di belakangnya. Jadi sederhana melihat itu. Kalau teriak-teriak merusak, membakar fasilitas umum, sudahlah. Mau alasan apapun kalian bicara di situ udah jelas lah. Udah jelas kepentingannya, udah jelas siapa yang order. Kepentingan Anda di balik. Itu yang saya katakan, pemurnian gerakan mahasiswa itu penting, ya. Jadi kalau adik-adik dikawal kepolisian, TNI, itu dalam rangka supaya memisahkan kelompok-kelompok kepentingan pragmatis yang ingin merusak dengan teman-teman yang memang murni tujuannya untuk memberikan kritikan kepada sebuah kebijakan pemerintah, menawarkan solusi. Makanya kalau hari ini saya bilang tidak kontekstual lagi, ya. Tidak sesuai dengan zamannya lagi melakukan demonstrasi seperti ala-ala 98 dulu. Karena dulu kenapa itu terjadi? Karena dulu sangat sangat tertutup pemerintahan yang lalu. Jadi satu-satunya cara untuk bagaimana didengar itu adalah demonstrasi massa di lapangan. Nah, hari ini kebebasan itu sudah diberikan oleh undang-undang, diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh konstitusi. Kalian bisa bicara apapun hari ini, supaya sampai ke pemerintah sudah nggak efektif demo-demo itu. Manfaatkan teknologi, podcast, medsos, pemberitaan, ya.
opini-opini melalui media elektronik itu lebih efektif di zaman hari ini. Dan itu bagian dari yang saya katakan memanfaatkan revolusi industri 5.0 itu untuk bagaimana kepentingan aspirasi teman-teman mahasiswa itu bisa sampai kepada pemerintah. Itu lebih efektif ketimbang demonstrasi massa. Dan kita ini kan bukan gerakan massa, kita ini gerakan intelektual. Kan gitu. Kelompok Cipayung itu nature-nya, habitnya itu adalah gerakan intelektual, bukan gerakan massa. Kalian itu melahirkan gagasan, menawarkan solusi kepada pemerintah. Itu nature-nya aktivis kelompok Cipayung, GMKI, HMI, Gemini, BMKRI, PMI, dan sebagian sekarang namanya Cipayung Plus. Teman-teman yang lain, IMM apa segala macam dilibatkan, GAPKI ya. Tetapi nature-nya Cipayung itu adalah nature intelektual, nature gagasan, diskursus akademis di situ, menawarkan solusi sebagai anak-anak kampus, sebagai aktivis ekstra kampus, kan gitu. Nah, itu beda kita dengan kelompok-kelompok yang ngumpul-ngumpul massa demo, lempar-lempar, bakar-bakar. Mungkin tujuannya lain, tujuannya lain yang siap beda. menerima order. Iya Bang, jadi tadi Abang sudah sampaikan juga mungkin beberapa dalam pergerakan mahasiswa maupun perjalanannya ini, berapa kan udah ketahuan nih, sebagian udah masuk di parpol kan, sebagian juga udah mungkin langsung terjun menduduki beberapa jabatan juga di pemerintahan nih Bang. Nah ini kan kadang awalnya nih kan mindset masyarakat ya Bang ya, kadang mindset masyarakat awalnya teriak-teriak nih di jalan, di mobil komando kan, di depan DPR, di depan patung kuda ataupun istana negara, tiba-tiba udah pegang jabatan. Kira-kira nih Bang ya, apa sih yang menjadi citra buruk ketika hari ini aktivis menduduki jabatan lalu menggerus kepercayaan masyarakat itu Bang? Kenapa sampai kepercayaan masyarakat bisa tergerus ketika kita aktivis pergerakan ini mengambil jalan menduduki jabatan-jabatan politik ataupun jabatan-jabatan pemerintahan? Nah, itu yang menggerus kepercayaan masyarakat itu apa sih? Apa faktor yang mempengaruhi itu Bang? Ya jadi gini, kan gerakan mahasiswa itu salah satu latar belakangnya itu kan jadi organisasi gerakan mahasiswa seperti GMKI, HMI, Gemini, dan banyak organisasi kemahasiswaan dan pemuda lainnya itu salah satu tujuan dari organisasi itu selain membangun kecerdasan gagasan, kecerdasan intelektual, juga dia mempersiapkan kader untuk pemimpin masa depan bagi bangsa ini, kan sepertinya itu. Jadi kalau mereka diberikan kepercayaan oleh republik ini, diberi kepercayaan oleh bangsa ini untuk memimpin jabatan-jabatan politik, ya, baik itu di eksekutif, di yudikatif, di legislatif, itu berarti itu sebuah kepercayaan. Kepercayaan. Dan memang organisasi itu mempersiapkan kader-kadernya untuk salah satu tujuannya adalah untuk memimpin bangsa ini. Menjadi pemimpin lah. Menjadi pemimpin. Nah, kalau diberikan itu berarti kita berterima kasih kalau negara mempercaya kader-kader semua teman-teman itu. Nah, problemnya adalah seberapa jauh kader-kader yang ditempatkan itu bisa membawa nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai idealisme yang diperjuangkan ketika masih menjadi aktivis itu menjadi instrumen di dalam jabatan yang didudukinya. Kan itu pertanyaan besarnya. Seberapa Anda mampu menerjemahkan, mengejawantakan idealisme yang Anda perjuangkan di masa lalu itu menjadi kebijakan politik hari ini untuk kemaslahatan publik. Kemaslahatan rakyat Indonesia. Kan itu pertanyaan besarnya. Nah, sekarang begini saya katakan. Sekaligus saran bagi teman-teman mahasiswa atau gerakan mahasiswa hari ini. Jangan pernah bermimpi negara ini akan baik kalau sistemnya masih buruk. Ya. Nah, hari ini itu sistem politik kita di bangsa ini masih carut marut. Ya. Nah, saya teringat salah satu tokoh PDIP lah, Bambang Pacul mengatakan bahwa ya kami nggak bisa bikin apa-apa di Senayan ini. Kami menunggu perintah ketua umum kami, para ketum-ketum kami, kan seperti itu pernyataan. Korea di sini Korea ini nggak bisa melakukan apa-apa kalau tidak diinstruksikan oleh ketua umum kami masing-masing. Nah, itu artinya apa? Artinya bangsa ini masih diatur, dikelola oleh segelintir orang. Iya, benar Bang. Yang notabene adalah ketua-ketua umum partai. Tidak ada yang salah ini, tetapi sistemnya yang salah. Sistem yang salah itu seperti apa?
Ya, Mbok, ya masa ada partai yang dikuasai seumur hidup oleh satu orang, seolah-olah partai politik itu menjadi perusahaan keluarganya, ya. Di mana partai itu adalah sebuah instrumen politik, instrumen demokrasi yang menciptakan, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Lewat partai politik itu, Bang, ya? 3 fungsi partai politik itu kan. 1, mempersiapkan kader-kader untuk memimpin bangsa ini. Yang kedua, sebagai instrumen pendidikan politik kewargaan, memberikan pencerahan pendidikan politik bagi publik, bagi bangsa dan negara. Fungsi ketiga adalah mengartikulasi dan mengagregasi opini atau kepentingan kebutuhan masyarakat di tingkat basis. Benar. Jadi bagaimana menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan politik, itu fungsi partai. Nah, 3 fungsi partai ini itu belum dimainkan secara baik dan benar oleh partai politik. Apalagi ada yang berkuasa udah bertahun-tahun dalam tanda kutip, Bang, ya. Nah, jadi gini. Ini yang harus kalian perjuangkan. Bagaimana undang-undang partai politik itu, ya. Ini kan undang-undang politik mau digodok ini. Bang. Undang-undang partai politik itu harus kalian perjuangkan supaya partai itu, masa presiden hanya dibatasi 2 periode, sementara partai nggak dibatasin 2 periode untuk menjadi ketua umum, bahkan dimiliki secara pribadi, diturunkan. Itu yang namanya dinasti. Politik dinasti itu yang asli dinasti itu. Ya. Kan diturunkan ke anak. Karena bukan dinasti soal bukan cuma berkuasa aja secara top pemerintahannya, tapi dalam segmentasi tertentu juga di dinasti itu sistem demokrasi kita ini presiden wakil presiden itu nggak bisa jadi dinasti. Karena apa? Dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Nah, partai politik itu kan ditunjuk, dia bisa tunjuk bahkan anaknya, diwariskan, Bang. Diwariskan. Nah, itu yang nggak benar. Untuk mengatur bangsa dan negara ini, ya, masa ditentukan oleh 1-2 orang yang suka-sukanya. Karena undang-undang partai politik tidak mengatur itu. Masa presiden bisa diaturlah, partai politik tidak diatur pembatasan masa jabatan ketua umum. Itu harus, itu kalian harus perjuangkan. Ataukah mungkin ini salah satu alasan mungkin sampai sekarang undang-undang perampasan aset itu nggak disahkan juga, ya, Bang, ya? Iya, pasti. Karena cuma yang memimpin parpol ini orang-orang tertentu, dan orang itu aja. ketika pengakuan misalnya orang-orang yang berkecimpung dalam struktur partai politiknya udah mengaku ya harus lapor ke Ketum dulu. Berarti kan itu yang saya bilang tadi, kita sebut namanya Pak Bambang Pacul karena itu sangat viral. Viral, Bang. Pernyataan Bambang Pacul bahwa ya kami di sini bisa memutuskan kalau diperintah oleh ketua umum partai kami kalau ditelepon sama Ketum kita siap-siap gitu. Nah, itu artinya apa? Senayan itu diatur oleh ketua-ketua umumnya saja kan gitu. Jadi legislatif juga 560 orang itu tidak berdaya terhadap ketua umumnya. Nah, itulah pintu masuk kan. Jadi undang-undang perampasan aset sampai hari ini nggak bisa disahkan. Ketua DPR itu kan dari partai pemenang pemilu itu kan, yang ketua umumnya tidak mau. Berkuasanya udah lama sekali, Bang. Menurut Bambang Pacul, yang ketua umumnya belum mau kan. Karena pengakuan Bambang Pacul sendiri, Bang, ya. Artinya itu. Nah, itu maksud saya. Karena apa? Jadi itu harus dikritisi yang seperti itu. Undang-undang perampasan aset harus segera disahkan, ya. Ikuti pasal per pasalnya. Undang-undang partai politik, ya, itu jangan dimiliki lebih dari 2 periode. Masa presiden dibatasi 2 periode, lalu kemudian ketua umum partai politik nggak dibatasi 2 periode maksimal, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Kan itu nggak benar untuk mengatur bangsa dan negara ini. Benar. Nah, kalau tadi saya kaitkan dengan pertanyaan itu, banyak teman-teman aktivis yang tidak berdaya juga di parlemen. Karena apa? Dia harus tunduk pada dualisme kepemimpinan. Harus taat pada partainya, harus taat pada sistem. Dia lebih takut pada ketua umum partainya karena bisa dipecat, kan? Bisa diganti, bisa di PAW, kan itu. Nah, seharusnya bersistem politik yang benar. Salah satu fungsi partai politik tadi adalah menciptakan kader-kader bangsa. Salah satu fungsi dari 3 fungsi utama partai politik. Ya. Ketika kader itu sudah ditempatkan di jabatan-jabatan publik, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, maka harusnya partai politik itu tidak lagi mengintervensi
ke kader-kader karena dia sudah milik publik, milik bangsa. Bukan lagi milik partai secara. Dia harusnya hormat dan tunduk pada konstitusi bangsa ini. Pancasila dan UUD 45 itu yang dia harus tunduk Itu dan rakyat. Sempat juga Bang, sempat juga beberapa tahun lalu ada tuh sempat cuplikan video Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi waktu itu masih menjabat sebagai presiden, dibilang sebagai petugas partai. Padahal waktu itu udah presiden Bang. Dan sebenarnya konstitusi lebih di atas itu semua. Itulah juga yang membuat konflik antara Pak Jokowi dengan mantan partainya itu. Iya Bang. Kan itu memang bukan pendidikan politik. Iya benar. Ini yang. Jadi kalau orang udah dikader dalam sebuah partai, dia memegang jabatan publik, maka dia menjadi milik publik. Negara Indonesia. Dia harus tunduk pada konstitusi UUD 45, Pancasila dan pada aspirasi rakyat. Itu tuannya. Bukan lagi ketua umum partainya. Nah, kenapa itu terjadi masih takut pada ketua umum partai? Karena sistem undang-undang masih seperti itu. Nah, itu yang saya bilang adik-adik mahasiswa, adik-adik pergerakan, itu yang harus kalian kritisi kalau mau bangsa ini benar. Kalau mau aktivis-aktivis yang masuk ke dalam sistem tidak lagi didikte oleh kepentingan jangka pendek. Mereka nggak berdaya. Tunjuk kepada saya siapa satu aktivis yang benar-benar di situ powerful. Nggak ada, nggak bisa. Semua tertib kembali ke partai. Semua tertib. Begitu dia mau lakukan yang ada di kepala dia, idealisme yang ada di kepala dan hati dia dibatasi oleh instruksi ketua umumnya. Terus mau bikin apa? Hanya dua pilihan, mau dipecat atau ikut pada kemauan ketua umum. Ketua umum partai. Tinggal dua pilihan. Kalau dia merasa nggak sesuai dengan nurani saya mundur. Iya benar. Kan gitu. Ataukah ya udahlah, daripada saya mundur nggak bisa berbuat sama sekali, ya masih ada dikit-dikit saya bisa buat, tapi tetap tunduk dan patuh pada partai. Instruksi ketua umum. Nah, itu yang terjadi hari ini. Makanya sistem politik, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu. Nah, itu saya hanya mengutip kata Bambang Pacul ya, tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengutip dan mengaminkan itu. Karena memang saat ini kan memang idealisme ini Bang, kadang kita punya idealisme, tapi kadang merayap di bawah etika ini Bang. Etika ini yang dimaksud kadang dia ini menjelma menjadi kepentingan untuk mengintervensi secara langsung, misalnya di dalam kepentingan politik mau bicara soal kasih konsep soal kebenaran, tetapi mungkin karena intervensi politiknya kuat, takut jabatan, akhirnya kita mulai berbohong terhadap diri kita, begitu Bang ya? Jadi salah satu penentu dari peradaban sebuah bangsa, peradaban sebuah komunitas itu ditentukan oleh, saya mengutip tulisan atau gagasan Arnold Toynbee yang mengatakan bahwa jatuh bangunnya, baik buruknya komunitas peradaban atau sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh mayoritas komunitasnya, tetapi ditentukan oleh segelintir orang, kelompok kecil yang namanya creative minority. Kelompok kecil orang yang punya gagasan idealisme, kemampuan influence, memberi pengaruh, dan kekuatan idealisme, konsistensi. Itu yang namanya kelompok kritis yang menurut Arnold Toynbee itu sebagai kelompok kreatif minority. Nah, kalau ditarik dalam konteks bergerakan, teman-teman aktivis ini adalah kelompok-kelompok kreatif minority. GMKI, HMI, GMNI, PMI, PMKRI, semua teman-teman yang tidak banyak kan aktivis, nggak banyak. Dari 275 juta masyarakat Indonesia, mungkin aktivis kalau dikumpul semua, khususnya apalagi kalau kelompok Cipayung yang masih hidup dalam dunia aktivis itu, ya barangkali ada nggak sampai 1 juta kalau mau dikumpulin. Nah, itu kan minority dari 275 juta. Tetapi kalian punya instrumen ya untuk bisa menentukan bahwa bangsa ini akan baik-baik saja ke depan atau bangsa ini akan hancur. Itu ada di tangan kalian. Itu yang menurut Arnold Toynbee, ketika kalian punya kemampuan mempengaruhi, kemampuan idealisme dan kemampuan konsistensi, yang menurut Arnold Toynbee itu adalah respon and tanggapan, ya. Jadi challenge and respond, ya.
tanggapan terhadap tantangan ya. Kalau kalian tanggapan kalau misalnya yang tadi saya katakan ada kelompok-kelompok pragmatis yang mempengaruhi kalian dengan kepentingan sempit jangka pendek lalu kalian ikut di situ berarti kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa bagi bangsa negara ini. Tetapi kalau kalian punya gagasan sendiri idealisme yang kalian perjuangkan tidak berdasarkan kelompok kepentingan itu, maka bangsa ini akan baik-baik aja ke depan. Nah, itu bisa mempersiapkan pemimpin yang lebih hebat dari hari ini. Ya, itulah sebenarnya hakikat dari gerakan mahasiswa ya, gerakan-gerakan kelompok Cipayung. Itu pentingnya di situ memahami nature hakikat bergerakan itu seperti apa. Dan landasannya adalah landasan nasionalisme itu. Ideologi kalian khususnya kalau bicara game kan ideologi nasionalisme dan ekumenisme kan dulu. Artinya kebersamaan, kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara ini di atas segalanya. Kalau ada yang ingin memecah belah, ada yang memperjuangkan politik-politik identitas, politik divide et impera, memprovokasi itu menjadi lawan kita, menjadi lawan kalian. Itu yang jadi jelas garis demarkasinya jelas, garis ideologi kita jelas bahwa kepentingan bangsa dan negara ini, kepentingan publik ini lebih dari segalanya dibanding kepentingan pragmatisme, kepentingan primordialisme, kepentingan kelompok identitas itu politik identitas yang selama ini banyak merusak bangsa ini. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang harus kita lawan. Iya Bang, tadi mungkin Abang sudah bercerita banyak, mungkin ini pesan aja buat kader-kader pergerakan Bang ya, buat kader-kader pergerakan ini kira-kira Bang, ataupun kiat-kiat lah, kira-kira dari kompetensi, etika maupun karakter, apa aja yang harus dipersiapkan oleh aktivis pergerakan ini sebelum kita terjun ke dunia politik Bang. Mungkin Abang kasih pesan ketegasan aja bagi kita semua, kira-kira dari karakter, etika dan kompetensi ini apa yang harus kita siapkan sebelum terjun ke dunia politik itu. Iya, jadi begini, saya bilang selalu bahwa ketika kita masih hidup dalam dunia aktivis seperti ini, itu kan kita ada dalam proses penempaan kan, masih proses menjadi, kita tengah di proses pematangan karakter, pematangan moral, pematangan idealisme dan kemampuan memberikan pengaruh. Nah, itu hanya Anda bisa lakukan kalau misalnya Anda hidup dalam sebuah tradisi intelektual. Tradisi-tradisi seperti ini, tradisi diskursus intelektual ya, yang menganalisa satu kejadian, satu fenomena dengan kajian-kajian mendalam berdasarkan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang Anda yakini sebagai sebuah pendekatan kebenaran, lalu kemudian menawarkan solusi kepada para pengambil kebijakan. Nah, kalau Anda terus konsisten dalam proses pembelajaran seperti itu, maka yakinlah bahwa kalian akan menjadi orang-orang idealis yang bisa memperbaiki bangsa dan negara ini ke depan. Nah, jangan mau menggadai idealisme Anda dengan kepentingan kelompok pragmatis itu. Ya. Nah, saya mau mengutip satu teori filsafat dari tokoh klasik Plato ya, yang mengatakan bahwa dalam jiwa seseorang itu ada 3 hal yang paling penting. Nah, ini saya catat. Yang pertama adalah dalam jiwa orang itu ada yang namanya nous menurut Plato. Nous itu adalah akal, pikiran dan rasio. Nah, yang kedua menurut Plato itu adalah thumos. Thumos itu semangat, keinginan ya, dan idealisme untuk mencapai sesuatu. Nah, yang ketiga menurut Plato adalah, saya catat itu namanya epitumia, keinginan ya, nafsu ya, dan orientasi yang berlebihan. Itu yang namanya orang katakan ambisius biasanya. Ambisius ya. Nah, 3 hal ini hanya bisa kalian kendalikan kalau misalnya rasionalitas Anda itu lebih kuat daripada keinginan Anda. Nah, disinilah pentingnya di dalam bergerakan itu kita diperkuat oleh kekuatan nalar, rasio, ya, yang ditempa berdasarkan kekuatan-kekuatan idealisme tadi, kajian-kajian yang terus secara bertahap dan sistematis. Nah, bergerakan itu kita hidup dalam dunia maya sebenarnya. Ketika kita masih ditempa di organisasi seperti GMK ini, jangan takut berbuat salah karena di sini kita tempat exercise intelektual ya, tempat berlatih.
Nah, kalau kita masih berlatih melakukan kesalahan itu wajar. Wajar, ya. Tetapi ketika pasca kalian bergerakan, pasca berGMKI, tidak ada lagi toleransi bagi kesalahan di dunia nyata nanti. Iya, dunia kerja. Ketika Anda sudah masuk dunia kerja, dunia politik, menjadi dunia profesional, menjadi politisi, jadi lawyer, apapun itu, menjadi pejabat, tidak ada lagi toleransi bagi kesalahan di tempat itu, karena itu dunia nyata. Kalau konsekuensinya udah besar, Bang, ya, bisa pidana. Konsekuensi hukum ada di situ, konsekuensi moral dari jas publik itu ada, ya, dan menjadi catatan track record kita yang buruk dan cacat ketika kita melakukan kesalahan di dunia pasca bergerakan itu. Tetapi ketika Anda masih dilatih di tempat dalam organisasi kader seperti GMKI, melakukan kesalahan itu wajar aja, karena di sini masih proses pembelajaran. Yang pasti adalah Anda harus mampu mengidentifikasi bahwa itu salah dan ini benar. Itu yang dibutuhkan dalam bergerakan. Kemampuan mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang layak dan mana yang nggak layak. Nah, itulah modal kita di dalam bergerakan. Dimanapun, mau di GMKI, di HMI, dimanapun, itu adalah sebuah modal. Nah, modal itu hanya bisa kita kuasai dan kita miliki kalau kita terus ditempa dan dilatih. Nah, latihannya jangan salah, jangan mendengar orang-orang yang tadi saya katakan, yang menjustifikasi bahwa mereka ini kelompok-kelompok idealis, kelompok akademis, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang pragmatis, kelompok partisan yang digerakkan oleh satu kepentingan jangka pendek, lalu mengkamuflase diri, untuk mempengaruhi para aktivis untuk satu frame dengan mereka. Itu yang Anda harus hati-hati di zaman post-truth hari ini, di zaman revolusi industri 5.0 hari ini. Itu yang harus kalian benar-benar hati-hati banget. Ya, Bang, ini mungkin terakhir melihat fenomena dan pergerakan mahasiswa ini, khususnya di gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, apalagi Abang sendiri kan sebagai salah satu mantan aktivis lah, mantan ketua umum GMKI juga, dan luar biasa kita juga mempelajari track record Abang. Ternyata hampir berproses dua masa, Bang. Jadi masa Orde Baru dan masa reformasi. Kira-kira nih, Bang, yang saya lihat dari Abang pribadi kan kalem, kerja keras, tapi bertanggung jawab dan tepat sasaran gitu, Bang. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus diberikan kepada kader-kader GMKI sendiri, dan khususnya gerakan ini untuk membentengi GMKI, untuk kader-kader yang memiliki nilai integritas dan moral yang baik, khusus untuk kader-kader GMKI sendiri. Kira-kira pesan dari Abang seperti apa? Ya, jadi khusus untuk kawan-kawan atau adik-adik saya di GMKI. Di GMKI itu kan landasan pijakan tadi yang saya katakan, kata Pak Sim itu, Om Sim, Pak Simatupang itu adalah berpikir kritis. Segala sesuatu, daya analitik kita itu ditempatkan di atas landasan firman Tuhan. Itu sebagai landasan pijakan GMKI. Kata Om Jo ketika mendirikan GMKI kan jadilah tempat pelatihan, ya, tempat ibadah bagi tempat pelatihan bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan bagi bangsa ini ke depan, ya. Jadi GMKI itu lahir dari proses penelaahan Alkitab, ibadah-ibadah kontekstual, kelompok doa. Artinya landasannya adalah landasan firman Tuhan. Kalau GMKI kehilangan itu, kehilangan roh dari landasan moralnya, yaitu Alkitab, landasan kajian-kajian firman Tuhan, maka kalian akan kehilangan pegangan. Yang kedua, tadi bahwa jadi GMKI itu kan berdiri di atas dua deklarasi, kan? Deklarasi keselamatan Yesus Kristus, ya, di dalam firman-Nya. Yang kedua, pembebasan dari dosa, ya. Ini landasan proklamasi kemerdekaan. Kita merdeka dari dosa. Atas keyakinan kita kepada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, kita merdeka dari penindasan penjajahan. Kita ada dalam proklamasi sebagai bangsa dan negara ini. Jadi identitas kita itu ada dua. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita anak-anak bangsa. Kita bagian integral dari bangsa dan negara ini. Ideologi kita adalah ideologi nasionalisme. Pancasila UUD 45 adalah harga mati dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks moral dan kehidupan pribadi kita, tidak bisa ditawar, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang harus patuh dan taat pada firman Tuhan. Nah, ini modal kita. Jangan bermimpi, berpikir bahwa ketika kita sudah berGMKI, apalagi kalau sudah sampai pada pengurus pusat, lalu serta-merta suatu saat kita akan menjadi pejabat. Enggak.
Kita ini hanya ditempa, diproses, bahwa kemana kita nanti pasca berproses itu kembali pada diri kita masing-masing. Yang saya katakan selalu bahwa GMK itu ibarat SPBU, Bang. pompa bensin ya. Orang datang mengisi bensin, orang datang mengambil ilmu di GMK. Kalian antri panjang. Iya. Antri panjang itu setelah diisi di GMK, setelah mobil diisi bensin, BBM, mau kemana mobil ini terserah. Ada yang mau ke Bogor, ke Depok, ke Surabaya, kemana-mana. Itu urusan masing-masing. Yang penting bensinnya udah diisi, Bang. Ya, jadi kalau kalian sudah ber-GMK, diisi ilmunya, pengalaman, berorganisasi, terserah nanti mau kemana kalian pakai ilmu itu. Mau ke eksekutif, mau ke profesionalis, mau ke politik ya, mau ke manapun pengusaha macam-macam. Itu ibaratnya kalian ini sudah istilahnya kader paripurna. Iya. Dicemplungkan kemanapun, pakailah ilmu yang kalian seberapa kecil, seberapa besar ilmu di GMK, pakailah itu untuk menjadi problem solver, di mana kalian dicemplungkan oleh kehidupan ini. Jadi ada prinsip, wah kalau sudah selesai ketua umum, selesai PPGMK, seolah-olah sudah menjadi pejabat. Enggak. Kita ini hidup hanya berdasarkan belas kasih Tuhan ya. Kemana Tuhan mengarahkan hidup kita, seperti air sungai yang mengalir, ya kita yakini bahwa ketika kita sudah bekerja dalam dunia pelayanan, yakinlah Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Itu aja yang menjadi keyakinan saya selama ber-GMK. Nggak pernah kita berpikir mau jadi apa ke depan, tetapi laksanakan, tunaikan tugas pelayananmu, maka yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Itu aja poinnya ber-GMKI. Jangan seolah-olah selesai ketua umum, selesai sekum, selesai PPGMK, ada jabatan yang menunggu. Enggak. Kita di sini hanya pelayanan, tetapi dalam keyakinan iman kita bahwa orang yang sudah menunaikan tugas pelayanan dengan jiwa besar, dengan ketulusan, Tuhan juga pemilik gerakan ini, karena kan kita yakin pemilik gerakan ini siapa? Yesus Kristus kan. Pemilik gerakan ini tidak akan membiarkan anak-anaknya menjadi ya orang yang nggak jelas. Itu keyakinan iman dan harus kalian pegang itu. Jadi jangan juga menjadi pragmatis sekali karena mengejar cita-cita yang berlebihan. Itu tadi yang disampaikan Pak Sim. Realistis kan gitu. Tetapi dalam keyakinan iman bahwa segala sesuatunya Tuhan persiapkan terhadap apa yang kita sudah jalani. Saya kira itu saja pesan. Jangan takutlah menjalani hidup ini, karena minimal GMK sudah memberikan kalian bekal, dan iman kita di dalam GMK itu juga memberikan kekuatan kita bahwa kepala gerakan ini tidak pernah membiarkan kader dan anak-anaknya hidup dalam kehidupan yang tidak tentu. Nah, itu aja. Oke, mungkin kita telah melewati 1 jam melakukan podcast ini. Mungkin kita udah berada di penghujung waktu. Terima kasih Bang atas pengalaman yang dibagikan, dan semoga lewat saluran Asap Podcast ini kita mendapatkan pembelajaran, pengalaman yang luar biasa, kritik, masukan dan saran yang dibagikan oleh Abang David sendiri, karena Abang lebih dulu lah. Artinya saya juga sempat lihat dalam salah satu majalah Narwastu itu, Abang juga sempat mengutip di situ setiap zaman memiliki bebannya sendiri kayak gitu. Jadi ada salibnya. Iya, ada salibnya. Jadi setiap zaman, setiap masa kita masing-masing dengan beban kita sendiri-sendiri. Ada salibnya. Dengan salib kita masing-masing. Dengan salib kita masing-masing. Artinya tetap semangat, tetap berpegang teguh terhadap apa yang kita kerjakan dan apa yang kita doakan. Terima kasih Bang. Oke, sukses ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua. Sukses buat kawan-kawan GMKI.